Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat manajemen user ya. Dalam artian bahwasanya manajemen user itu nanti antara lain kita akan membuat seperti login, registrasi ya. Kemudian role manajemennya seperti apa dan user activity-nya dengan menggunakan library Meetout. Library Meetout ini kalau kita lihat sekilas ya, dengan yang membuat itu adalah Loniezer ya. Itu yang membuat Meetout ini. Kemudian nanti kita akan lakukan instalasi ya. Nanti tahapannya seperti ini, bisa Anda lihat ya. Kunjungi dulu ya, sambil kita buka slide-nya ya. Kita kunjungi dulu di webnya. Kita ketikkan aja di browser seperti ini. Nah, ini ada yang paling atas ya. Open. Nah, ini dia library-nya. Nah, bagaimana cara instalasinya dan seterusnya nanti kita akan lihat secara bertahap. Kalau kita lihat di sini ya, dia sedikit fleksibel, powerful, secure ya, untuk code editor 4. Ya. Kemudian requirement-nya itu membutuhkan PHP 7.3 plus atau 8.0 plus. Minimum dia menggunakan code editor 4.0. Dia juga sudah menggunakan role based access control ya. Kemudian view-nya juga sudah lengkap ya, yang diperlukan nanti bisa kita pakai default-nya atau kita ganti yang lain untuk menu login, registrasi, dan forgotten password. Nah, bagaimana proses instalasinya? Kita ketikkan yang ini. Oke. Nah, sebelum itu kita aktifkan dulu semua. Sebelum kita instalasi ya, aktifkan dulu SAM-nya ya. SAM-nya kita aktifkan. Kemudian kita juga pindah ke foldernya, code cd SAM htdoc, kemudian cd aabw. Kita bisa ketikkan Visual Studio Code-nya dulu seperti ini. Oke, ini file kita ya. Kemudian kita bisa ketikkan servernya, php spark serve seperti ini. Oke, nah ini kalau kita bisa jalankan di localhost ya. Nah, seperti ini. Ini yang aplikasi kita terakhir ya. Oke, neraca lajur. Nah, sekarang kita menambah. Oke. Pertama kita install ini dengan cara mengetikkan compose require meet out seperti ini. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya, kita pilih terminal ya. Sini. Kita pakai terminal di sini aja. Oke. Kita control paste seperti ini, tinggal di enter. Kita menunggu sebentar, pastikan internet Anda berjalan nih. Nah, ini udah berhasil. Oke, nanti baru kita lakukan perubahan untuk setiap codingnya. Nah, ini udah selesai ya. Kita bisa CLS clear. Setelah diinstal, nah kalau dia nggak bisa terinstall dengan menggunakan Composer, kita bisa install secara manual dengan mengetikkan download semua dari GitHub ya. Baru kita ketikkan ini. Ya. Kemudian di konfigurasinya yang perlu kita lakukan pertama adalah melakukan edit application config email yang ada di, terutama dalam perubahan nama dan email. Ya. Berarti di sini edit config. Ya, kita lihat di file aplikasi kita, aplikasi config email. Nah, di sini. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita menggunakan fitur email activation ya. Nah, di sini seperti yang saya buat nih. Oke. Cara ngisinya gimana? Kita bisa buatkan, kita akan sedikit mengurangi security di Gmail-nya ya. Gitu. Jadi sebaiknya gunakan email atau buat email baru aja ya. Oke. Nah, pertama kita buat nama email kita apa? Kalau saya buat ini rasidin@ks@gmail.com. Nah, ini kemudian name-nya min AKNSPPB misalnya. Ini boleh gini ya. Oke, ini namanya nanti ketika
orang menerima notifikasi. Sementara cukup 2 ini aja dulu ya. Berikutnya kita lihat lagi, penyesuaian berikutnya adalah di validation ya. Validation, config validation, kita sesuaikan rule setnya ya, yang ada di atasnya dengan mengkopikan ini, Ctrl C gitu. Kita masuk ke validation. Nah ini ya, di rule setnya ini ya. Nah ini tadi kan diminta di rule setnya ya. Ya polanya berbeda, tapi nggak apa-apa, kita sesuaikan. Ini koma, ini kita pindahkan ke atas, boleh Ctrl C atau Ctrl X, pindahkan di sini, use gitu biar polanya sama ya. Validation rule ya. Validation rule ini koma. Oke. Berikutnya kita jalankan PHP Spark Migrate. Ini dari mana diambil? Ini kan migration sebenarnya ya. Kita bisa lihat di vendor, karena tadi pada saat kita install itu setelah berhasil dia akan disimpan di vendor mid. Nah ini source src. Oke, di situ ada namanya database. Nah ini yang ini akan kita migrasikan. Oke, tabel ini. Oke, kita kopikan file perintah untuk memigrate all ini ya. Ctrl C gitu, pindahkan ke sini. Maaf. Ya, kita paste di sini. Enter. Oke, ini ada error. Kalau kita cek errornya, oke, ini kita buka di PHP-nya ya. Kita perbaiki di PHP-nya SQLite 3 ya. Kita buka tanda titik komanya umumnya gitu ya. Kita buka dari sum kita tadi yang udah aktif. Nah di sini ada config, ada php.ini, Ctrl F, paste. Nah ini kita buka ya, extension ini kita buka di sini, titik koma di depannya dibuang, kemudian disimpan, kita simpan, save, tutup lagi. Kita stop dulu, baru jalankan lagi servernya. Nah, karena ini tadi sudah error, meskipun error sebenarnya dia udah tercipta ya, tapi kita rollback aja biar nanti bagus ya. Coba kita perhatikan di sini. Nah ini data kita ya. Kalau kita tekan itu php main seperti ini. Nah ini ABW. Nah ini udah banyak data ya diciptakan. Oke, tapi karena tadi error, kita rollback ulang aja ya, CLS dulu, kemudian kita buat lagi php migrate rollback gitu ya, enter. Nah ini kalau kita refresh, maka tinggal ini ada 10 table lagi. Ctrl C, kita paste lagi di sini, enter. Nah udah gak error ya, karena tadi SQLite-nya kita udah betulkan. Oke, berikutnya setelah kita lakukan penyimpanan, menciptakan migrate-nya, maka beberapa hal perlu kita lakukan ya. Kita lihat lagi catatan kita. Ini sudah kita lakukan, sudah berhasil. Kita rubah lagi di app filternya sesuai ke restriksi route-nya. Kita lihat app config filter route. Kita lihat di dalam ini GitHub-nya, view routes-nya udah. Ini view maksudnya gini, kalau Anda mau merubah nanti login loginnya dengan template istilah bisa aja disesuaikan ya. Oke, nanti kita lihat di mana posisinya. Ini service authentication defaultnya kita ikutin, authorizationnya juga, authenticationnya juga, model password yang diciptakan juga ya. Kita bisa menggunakan strong password. Nah ini, oke, ini nanti kita gunakan di sini. Oke. Berikutnya helper functionnya, ini login, itu nanti pada saat kita udah selesai settingnya kita gunakan. Ini user, lewatkan dulu toolbar. Nah ini restricting by root. Nah ini yang perlu, ini kita sesuaikan di alias ya, di alias nih, oke, di property alias di dalam file filter.php. Oke, kita kopikan ini, ya, kita kopikan. Kita buka ini app application filter gitu. Nah kita
tempatkan di sini ya, di alias nih, alias. Oke, sesuai arahannya tadi, alias. Nah, ini kita paste di sini, simpan, selesai, itu aja. Kemudian kita bisa membatasi ya, di sini yang pentingnya membatasi ini. Kalau kita menggunakan filter, berarti yang kita batasi adalah controller tertentu, sedangkan kalau kita global maka dia secara otomatis semua. Oke, kita coba di global, honeypotnya dihidupkan sama login ya. Berarti kita masuk di sini login. Nah, ini honeypotnya kan ditutup nih, kita hidupkan, kemudian kita tambah satu login ya. Oke, sini kita buat login seperti itu. Nah, ini aja sebenarnya sudah berfungsi ya. Contoh misalnya, nah ini kan aktif ya, aplikasinya aktif ya. Tapi ketika kita menghidupkan honeypot ini sama login, maka ketika kita enter dimanapun posisi, nah dia minta login, ataupun kita tekan akun 1 nggak bisa juga ya, kita buka akun 2 juga nggak bisa gitu ya. Oke, nah persoalannya kita kan belum bisa login nih, karena kita belum kita belum registrasi. Nah, sebelum kita lakukan registrasi, tadi kita bisa lihat tabel yang diciptakan itu kan cukup banyak ya, hampir 10 tabel ya tambahannya, mulai dari out, activation, group ya, permission ya, group user. Nah, ini login, out login ya, lengkap lah ya, user. Nah, nanti tentu Anda bisa mengeksplorasi bagaimana cara penggunaan ini semua ya. Tapi sekarang kita coba aktifkan dulu untuk activationnya vendor, karena kita sebenarnya ketika pada saat install tadi kan sekali lagi itu disimpan di mid out ya, di mid out vendor, mid out nih kan. Oke, source gitu ya, config out. Nah, ini kalau kita lihat config out, nah ini POM view login tadi ya. Nah, jadi ini yang tadi yang disebutkan di sini sebenarnya yang ini. Jadi login ini POM-nya menggunakan POM login yang disimpan di mid out views login gitu lah ya. Nah, jadi kalau Anda mau buka sebenarnya ada di sini ya. Ada view ya, login. Nah, ini kalau mau dirubah dengan template stage bisa aja ya, tapi kita pakai default aja dulu ya, biar nggak mengganggu. Oke. Nah, kemudian tadi kita sampai ini ya, sampai mana tadi udah, kita kembali lagi ke outnya tadi ya, out dari si mid out ya. Kita lihat view-nya tetap. Nah, ini allow field di sini maksudnya adalah pada saat login di sini ya, ini login, kita bisa menggunakan email atau username gitu. Kalau mau cuman email aja, berarti username-nya buang gitu ya. Kalau mau misalnya gini, nah ini berarti loginnya cuma email. Tapi kalau mau username juga bisa bareng-bareng dua-dua ya. Atau mau username aja ya emailnya dibuang gitu ya. Oke, kemudian personal field-nya nggak perlu kita tambah ya. Maksudnya gini, ketika kita klik in, nah ini bisa kita pilih last name, first name gitu ya, tambahannya di sini. Itu tetap default aja. Kemudian cek similarity dari password, abaikan aja ya, udah cocok. Lalu registration, nah ini kalau kita pakai false maka registrasinya tadi nggak tampil ya, misalnya gini. Nah ini registrasinya nggak tampil kan. Oke, jadi kita harus pilihannya di sini true ya, agar form registrasinya muncul. Kemudian ini aktivasinya apakah kita melalui via email. Nah di sini ini sementara kita nggak usah email dulu, biasa aja di lokal aja ya. Nanti via email kita akan coba juga. Di sini kita tulis, di sini kosongkan aja, buang ini. Oke. Kemudian aktif register ini kita juga biasanya kalau kita aktifkan lewat email kan resetnya juga via email ya. Nah ini sekarang kita pakai yang local host aja dulu. Ini kita tutup ya, dan nanti nggak salah ya. Nah, di sini bisa kita ganti dengan kata false ya. Oke. Sebenarnya di sini juga false bisa ya, tapi kadang nggak baca dia, jadi saya hilangkan aja karena dia meminta string nanti ya. Oke, ini saya pikir cukup dua ini aja untuk aktivasinya ya. Yang lain kayaknya sih enggak ya. Oke.
Nah ini nanti kalau kita mau passwordnya itu lebih kuat ya, kita buka ini file yang ini. Nanti kita buka pada saat kita menggunakan lewat lewat email ya. Ini kita tutup aja dulu. Oke, saya pikir cukup. Nah sekarang kita bisa coba ya. Kita bisa coba login. Kita net account ya. Kenapa? Karena kita belum punya akun untuk masuk ke sini. Kita butuh net account. Kita registrasi misalnya email saya tulis Rasidin gitu ya. Rasidin KS gmail.com gitu. Kemudian username-nya itu Rasidin KS saja ya. Passwordnya saya buat password aja lah ya, password password. Oke, ini juga diikutin, harus sama ya, password. Oke, kita register. Nah dia bilang passwordnya itu jangan umum gitu ya, jadi nah begitu dia, jadi udah divalidasi juga ya. Jadi sekarang biar gampang saya buat passwordnya seperti ini aja, password SS ini apa ya, U gitu ya. Ini saya copy karena nanti saya lupa pula itunya ya. Ini paste simpan, register. Nah ya, jadi welcome about, please login with your credential ya. Ini berarti sudah bisa, berarti kita bisa login pakai Rasidin KS passwordnya tadi nih. Oke, login. Nah udah masuk ya, jadi ini dia. Nah ini udah bisa diakses ya. Nah sekarang saya logout. Nah ini saya logoutnya belum ada nih, walaupun sudah ya. Berarti coba kita lihat dulu di backend ya. Di backend sesuaikan dulu. Mungkin saya sudah tulis ya, tapi sebenarnya kita bisa buka dulu ya, biar nanti jangan salah yang lain. Oke, kita buka di view kita sebelumnya, view. Oke, ini view-nya view aplikasi kita ya, bukan aplikasi Meetout ya. View-nya kita ini ya, layout backend. Nah ini cari logout di sini, logout gitu. Nah ini, nah di sini tinggal ditulis saja ya, ini tambahannya /logout gitu ya. Oke, jadi kalau ketika Anda klik itu maka dia kembali ke ininya ya, ke login ya. Oke, seperti yang ini tadi. Oke, nah ini dia kembali ke login lagi, jadi kita nggak bisa akses lagi semua. Nah sekarang persoalannya bagaimana kalau misalnya begini, bedakan dengan filter ya. Kita ganti di validate di filter. Nah di sini kita nggak mau global ya, misalnya kita tidak mau global di sini, tapi kita login ini kita tutup, kita pindahkan secara per controller gitu ya. Kita bisa lihat di GitHub ya, ini kita bisa gunakan yang perintah yang ini ya. Nah ini dia nih, ini di filter aja gitu, controllernya ya. Jadi kita bisa tulis di filter di sini. Oke, paste. Nah gini. Nah ini yang kita filter misalnya akun 1 misalnya akun 1 gitu ya. Kemudian apa lagi? Oke, kita coba dulu akun 1 ya. Nah sekarang ini udah bisa kita buka nih. Nah ya, kita klik akun 1. Nah kalau kita klik akun 1 dia minta harus login dulu ya, tapi kalau kita klik akun 2 enggak gitu, akun 3 juga enggak. Jadi yang mana aja yang kita mau harus login dulu ya ditulis di sini gitu ya. Jadi ini dia sifatnya adalah kita batasin per controller gitu ya. Nah sekarang misalnya saya mau pingin akun 1 sama transaksi, controller transaksi gitu ya, bisa kita tulis seperti ini, transaksi gitu ya. Kita klik, nah minta login deh ya. Tapi kalau kita klik jurnal umum enggak gitu. Jadi bisa kita batasi gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat dulu controller akun 1 ya. Nah ini kan sebenarnya semua aplikasi mengekstend ke base controller ya. Oke, sehingga kita butuh helpernya sesuai dengan petunjuk ininya yang ada yang harus kita rubah di mana nih, aplikasi
controller di base controller. Kenapa? Karena dia mengextend semua ke base controller ya. Berarti kita pertama buka di base controller. Ini kita buka di controller, base controller. Nah di sini, nah ini kan ada helper nih. Kita tuliskan di situ out ya. Ini, oke. Nah persoalannya aplikasi kita hanya satu, yang akun satu aja yang base controller. Sementara di akun 2 kan sebenarnya resource controller ya. Nah gitu. Ini kan diperoleh dari kemarin apa? RESTful ya. Ketika kita membuat PHP make controller, nama controllernya akun 2, kita buatkan RESTful ya. RESTful itu kan resource controller ya. Nah ini nanti kita sesuaikan di vendornya ya. Kita juga bisa mempengaruhi di logout tadi di sini. Nah, kita pakai bantuan helpernya di back end ya, sesuaikan juga. Coba di sini kita cari lagi logout. Nah ini kan. Oke, ini saya besarkan. Ini. Nah ini kan sebenarnya kalau misalnya saya buat seperti ini, ya. Nah ini enter. Nah ini kan kelihatan logout, padahal login aja belum gitu ya. Nah berarti kita rubah dulu gitu dengan menggunakan helper juga, tapi helpernya kita pakai login ya. Kita gunakan fungsi helper function ini dari without. Nah ini login ya. Oke, kita buat di kondisi di sini, di sini ya. Nah, kita pakai PHP if gitu login. Nah ini kita bisa pakai gini, atau yang biasa kita buat kan pakai gini ya. Nah gitu kan, kita taruh ke atas ya, ini pindahkan ke atas, Ctrl Shift tanda. Nah ini, tapi di sini kita tutup dulu kan. Nah baru kita buat lagi. Ini tampil ya kalau misalnya dia sudah login. Kemudian else, ini kita tutup lagi, tapi sebelum kita tutup harus kita pakai lagi dulu perintah PHP kan depannya ya. PHP else gitu, ini tutup lagi. Oke, ini kita copy lagi. Selain itu begini kan. Nah tapi yang kedua ini kita tutup juga PHP. Nah, ini oke seperti ini kita tulis jadi login nih. Login, arahnya juga di sini login. Oke. Nah ini bisa kita coba seperti ini, jalankan ya. Nah ini, nah, kita lihat di sini login ya. Tapi kalau kita klik login, maka dia ke form login. Kita bisa login lagi resident KS passwordnya tadi. Nah ini ya, lupa lagi. Oke, paste, copy. Nah di sini harusnya udah berubah logout gitu ya. Oke. Nah ini sudah, sejauh ini kita udah selesai sampai sini ya. Sekarang kita yang perlu kita rubah, andaikan misalnya kita pakai global tadi dulu ya. Mana tadi global, biar nanti mudah ya, filter. Nah ini global, ini kita tutup ya. Oke, ini globalnya kita aktifkan. Oke, simpan, jalankan dulu ya. Oke, ini kita login, kita coba lagi ya. Kalau salah ya begini ya, pasti salah. Nah itu enable to login, check your password gitu ya. Oke, kita ganti passwordnya yang sesuai. Kalau misalnya emailnya gini, kita buat. Nah emailnya juga salah ya, jadi kita buat resident KS. Passwordnya ini jalankan masuk ya. Jadi di sini udah berubah. Oke, ini kita coba satu-satu. Oke, kita lihat di helpernya ada kayaknya yang sudah dirubah. Kita coba ya di help. Coba satu lagi dipastikan di vendor. Oke, vendor code editor 4, ada yang sistem, ada yang RESTful. Ini RESTful, oke, ada rebase resource. Nah ini harus kita extend juga kan sebenarnya, protected helpernya ya. Karena kalau kita nggak masukkan protected helper nanti
itu umumnya error. Coba kita masuk ke login, bisa nggak di sini? Login nggak bisa lagi ya, karena dia sudah login sebelumnya ya. Kalau logout bisa tentunya. Ya biar nanti tidak bermasalah ya, sebenarnya kopikan yang ada di protected helper out ini, kopikan aja di sini. Nah, di sini paste. Berikutnya kita gunakan email ya untuk verifikasi ya. Nah, ini penting juga ya. Ini tutup dulu, base controlnya tutup. Oke, kemudian backendnya juga bisa ditutup, outnya kita tutup juga ya. Ininya kita buat lebih strong ya. Nah, jadi file nih ya, kita aktifkan strongnya. Jadi nggak mudah untuk membuat password ya, harus dia memiliki karakter ya. Misalnya ada huruf kecil, ada huruf besar, ada angka gitu ya. Ini seperti itu ya. Kemudian filternya ini kita bisa buka juga ya, login transaksi ini. Validationnya nggak perlu. Kemudian emailnya, nah email ini perlu kita sesuaikan ya. Pertama yang perlu kita sesuaikan, nanti bisa lihat di catatan kita juga ya, ini protokol email di sini diganti bukan protokol email tapi SMTP ya. Kemudian ini sudah SMTP hostnya adalah, kita buat aja smtp.gmail.com, sama dengan ini. Nah nanti kalau Anda kurang-kurang bisa lihat catatan ini. Kemudian emailnya juga email yang sama yang kita daftarkan di sini, yang di atas ini, Rasidin KKS ya. Anda silahkan buat email sendiri ya. Ini STP usernya ya. Oke, ini emailnya. Kemudian passwordnya, nah passwordnya ini saya tidak tunjukkan, tapi nanti Anda buat password Anda ya, harus dijalankan. Oke, passwordnya seperti apa gitu, itu harus ditulis. Jadi silahkan ketik password Anda ya. Jadi password email Anda yang Anda masukkan. Kemudian yang ini SMTP portnya itu kita rubah menjadi 465. Kemudian timeoutnya maksudnya berapa detik gitu ya, kita buat 60 detik aja ya. Kemudian yang terakhir TLS-nya SMTP crypto-nya kita rubah jadi SSL ya. Seperti ini. Kemudian public type-nya, email tipenya itu bukan teks tapi kita buat HTML. Oke. Nah, ini yang penyesuaian terhadap email ya. Kemudian penyesuaian terhadap out yang ada di meet out ya. Ini meet out, source, out ya. Nah, di sini kita udah buka tadi ini. Kemudian cek aktivasinya tadi yang kita tutup ya. Allow registration yes, oke, true. Nah, ini ya, yang baris 153 ini kita buka, 154 kita tutup. Seperti ini, simpan. Kemudian activation 167-nya kita buka. Sedangkan yang di bawah kita tutup. Nah, ini berarti diaktifasi lewat email ya. Oke. Berikutnya perlu kita sesuaikan email kita ya. Email kita saya juga lupa passwordnya tadi ya. Coba saya masuk email saya ya, di sini. Nah, ini udah masuk ke email saya ya. Oke. Agar nanti bisa diterima oleh si Gmail, perlu Anda sesuaikan di setting gitu ya. Diklik di sini ada manage your Google account. Nah, di sini pastikan kita memilih security. Nah, ini dipilih security, ini less secure application ini ya. Kita double klik di sini. Kita aktifkan on-nya. Oke. Nah, ini kita cek lagi udah berubah belum. Nah, ini udah on ya. Oke, ini udah on. Jadi sudah selesai setting untuk di Gmail ya. Nah, sekarang kita coba registrasi. Setelah kita sesuaikan, kita registrasi. Kemudian jangan lupa passwordnya tadi ya. Oke. Saya tulis saja deh, nanti saya ganti juga, nanti nggak kelihatan di sini. Bukan di filter ya, di email.
passwordnya. Oke, setelah dibuat passwordnya tadi ya, kita bisa jalankan fiturnya ya, kita jalankan. Ini kita logout dulu. Oke, sekarang kita registrasi ya. Ini registration, saya meregistrasi misalnya nama email saya ini ya, beda kan itu. Kemudian namanya Rizky Rasid gitu ya, passwordnya itu. Nah ini passwordnya harus kuat. Misalnya saya buat gini, minimum 8 karakter ya. Nah ini saya copy, oke, paste, jalankan. Butuh waktu sedikit. File send to message to activation. Coba ya, kita coba cek lagi ya, apa yang bisa, apa yang belum kita sesuaikan nih. Oke, Rasidin KKS, salah ini ada benar kan, Rasidin KKS. Coba emailnya SMT hostnya smtp.gmail.com, smtp, kemudian username Rasidi, salah ini ya, Rasidin ini. Oke. Nah ini yang salah tadi ya, rasidin@gmail.com. Oke, ini passwordnya udah, ini SSL sudah. Coba kita cek dulu di sini. Udah, harusnya belum ada ya, baru satu yang pertama tadi. Ini kok Rizky-nya sudah ada ya. Oke, kita ini belum aktif ya, karena ini masih aktifnya masih 0 ya. Oke, jadi kita lihat dulu login user. Ini baru sementara, salah itu user sini. Ini kita buang dulu aja deh, biar nanti nggak salah ya. Kita buang dulu, delete yes. Oke, setelah kita lakukan tadi perubahan nih, sekarang kita daftarkan Rasidin S, passwordnya ini ya, IR apa semua lah itu ya. Oke, Ctrl C, paste, login. Nah ini udah berhasil ya. Please confirm your account by clicking the activation link in the email was we have sent. Oke. Nah sekarang kita lihat di email kita di sini. Ini buka email kita ya, di inbox. Kita kalau belum ada tunggu aja ya, karena mungkin butuh waktu sedikit ya. Karena kan dia verifikasi ke email dulu. Kita bisa lihat di spam juga belum masuk ya. Ini belum. Nah ini ya, dia masuk ke ini, ke send ke ya ini yang terkirim ya. Activate your account. Ini ya, ini kan dari admin. Ini 2 menit yang lalu ini berarti ya. Kita buka di sini. Nah ini kita bisa klik active account ya. Kita klik ini active account. Nah ini kan udah masuk nih. Kalau kita refresh di sini di database, maka aktivasinya sudah 1 nih. Tuh. Ya. Jadi harus aktif itu apabila kita kirim dulu lewat email kita ya, yang terkirim sebelumnya ya. Kita udah bisa masukkan tadi password pertama apa ya, username-nya Rasidin ya, username-nya Rasidin. Kemudian passwordnya tadi yang kita masukkan adalah yang ini. Oke, Ctrl C, paste,
Nah, ini udah masuk ya. Oke. Jadi sementara itu dulu ya. Nanti kita akan tambah lagi akses-akses lainnya. Ini kalau kita logout, nah dia seperti ini. Oke, biar nggak tanggung, coba saya satu ya. Kita download satu template ya. Download landing page Stisla ya. Coba kita tes. Ini kita ambil yang ini aja, yang Stisla Pre-Bootstrap 4 HTML admin dashboard. Nah, coba kita klik, apa lihat dulu ya. Nah, ini kan muncul gini ya. Kita ambil landing page nih. Nah, ya, kita bisa pakai yang ini misalnya, live review ini, oke. Yang briefing, oke. Biar nanti kebayang gitu ya cara membuatnya ya. Kita bisa downloadnya di ini ya, downloadnya di sini, oke. Nah, ini masuk di downloadan dia. Ini di ekstrak dulu diving-nya ini, ekstrak file di sini aja, oke. Kemudian cari folder yang udah di ekstrak tadi, diving. Ini dia diving. Download diving. Nah, ini kita copy yang ini, cut aja boleh ya, pindahkan ke C, window, htdoc. Nah, di sini paste di sini. Oke, ini kita ganti dengan my web ya, web kita lah maksudnya itu ya. Nah, ini my web itu bisa Anda rubah di sini ya. Kita rubah dulu satu di indeksnya boleh ya. Pertama aja kita rubah di sini, dibuka pakai Visual Studio Code. Oke, nah, tapi sebelum kita rubah bisa kita lihat dulu tampilannya ya. Contoh misalnya gini. Cara aktifkannya adalah pertama kita tinggal ketik saja localhost my web. Ini localhost my web. Oke, nah dia tampil seperti ini. Nah, ini yang kita download tadi. Cepat jadinya kan. Nah, ini tinggal kita rubah get started ini jadi login gitu loh. Diklik di home, nanti dia ada di sini login ya. Caranya gimana? Ya kita buka aja yang di indeks tadi, yang baru kita buka ya, indeksnya kita buka ya. Di Visual Studio Code yang ini kita cari get started ya. Nah, nah ini kan, nah ini kita ganti aja login gitu kan, login. Kemudian di sini kita pindah, kita buat nggak usah pakai site URL ya, http gitu aja, localhost 80 gitu ya. Oke, localhost 80. Oke, karena aktifnya biasanya kan kita pakai gini kan, ini localhost, nah gitu kan. Nah, oke, jadi ini begini aja cukup, pakai titik ya, kayak gini. Oke, nah sekarang coba kita jalankan. Ini diving tadi. Oke, nah ini udah berubah login ya, tinggal kita klik. Nah, dia udah arahkan ke sini. Jadi kita tinggal masuk resident ya, passwordnya tadi yang ini ya, Ctrl C, paste, logout. Oke. Nah, sama juga kalau kita logout di sini mau ke login boleh, mau ke halaman my web juga boleh. Logout di sini. Nah, ini kan ke login. Nah, kita bisa redirect juga dari backendnya tadi. Jadi buka backendnya di view kita ya sebelumnya di sini. Nah, ini kita sesuaikan, kita copy satu yang di atas ini, logoutnya, Ctrl C, paste di sini, simpan. Nah, ini satu kita tutup, satu lagi kita rubah. Jadi di sini bukan ke login larinya, http gitu ya, /localhost my web. Udah selesai gitu. Ya, coba kita tes. Ya, ini kita coba login mulai dari localhost my web gitu. Nah, ini namanya my web, ini adalah landing page ya. Sebenarnya ini udah aktif nih. About
host ya. Nanti tinggal Anda rubah-rubah lah di sini. Oke. Tentangnya about ya. Nah, ini muncul ya. Tuh. Oke. Ini gambarnya juga keren ya. Tinggal ganti aja pakai picture. Hostnya apa saja ya. Nah, ini belajar mobil ya. Nah, sekarang kita mau login. Ini home, login. Oke, muncul ya. Kita residin, kemudian passwordnya tadi ini Ctrl C, paste di sini, login. Nah, selesai ya. Oke, nah kemudian saya bisa keluar, klik logout. Nah, ya. Sementara demikian, nanti untuk akses lainnya kalau ada waktu kita tambah lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.